Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pejuang CPNS, semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan TIU bagian kedua. Pada bagian kedua ini kita mulai dari nomor 41. Namun sebelum kita mulai membahas, saya akan tampilkan dulu hasilnya kemarin. Untuk nomor 41, 20 jawaban benar dari 28 yang mengerjakan. Kemudian nomor berikutnya, ini hanya 6 jawaban yang benar dari 28, sebagian besar salah. Kemudian nomor 43, ini 7 dari 28. Nomor 44, 9 dari 28 yang menjawab benar. Lalu nomor 45 juga 9 dari 28. Ini 5 nomor pertama yang akan kita bahas. Baik teman-teman, kita akan mulai. Baik, kita mulai nomor 41. Ini adalah analogi kata. Di sini ada tas, titik 2 kulit lembu. Apa kata penghubung yang tepat? Ya, terbuat dari. Tas terbuat dari kulit lembu. Maka pada pilihan ganda mana yang cocok menggunakan kata terbuat dari? Pada yang A, rumah terbuat dari tiang. Ya, ini tentunya tidak tepat ya. Layar terbuat dari kain. Oke, bisa jadi betul. Kita tandai dulu. Kain terbuat dari baju, salah ya. Kalau baju terbuat dari kain, betul. Semen terbuat dari pot, tidak tepat. Pintu terbuat dari jendela, tidak tepat ya. Jadi yang betul adalah ini ya, yang layar terbuat dari kain. Jadi kata penghubungnya adalah terbuat dari ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan nomor 42. Diberikan data yang telah diurutkan sebagai berikut. Sampai dengan 40. Jika medianya adalah 25, hitunglah banyak nilai di bawah rataannya. Yang ditanyakan adalah banyak nilai di bawah rataannya. Kita cari tahu dulu berapakah nilai X untuk mengetahui rataannya. Di sini yang diketahui adalah median. Medianya adalah 25. Di sini datanya ada 12 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka rataannya, maka medianya ada pada urutan ke-6 dan ke-7. Ya, urutan ke-6 nya adalah 23, urutan ke-7 nya adalah X. Karena X itu adalah bernilai 2 ya, 23. Kemudian X. Nah, di sini medianya adalah 25. Antara angka ke-6 dan angka ke-7, tengah-tengahnya adalah 25. Kita bisa gunakan logika saja. 23 ke 25 itu adalah beda 2, maka 25 ke X juga harus beda 2. 25 plus 2, 27. Maka nilai X adalah 27. Lalu kita tambahkan. Cara tambahkannya, kita kombinasikan antara cara coret dengan hitung mencongak ya. 12 tambah 15 itu adalah 27. Kemudian 17 tambah 20, 37. 22 tambah 23 adalah 45. 27 tambah 28, 55. Kemudian 32 tambah 3, 6. 30 tambah 32 adalah 62. Lalu 36 tambah 40, 76. Kita hitung. 7 tambah 7, 14. 14, kita ingat dalam pikiran itu 4. Lalu satunya di sini ubah dengan coretan. Jadi 4 tambah 5, 9. 9 tambah 5, 14. Coret, ingat 4-nya, 4 tambah 2, 6.
6 tambah 6, 12. Coret lagi, 12 belakangnya adalah 2. Yang dicoret ada 3. Oke. 5, 8, 12. Simpan 2. 2 tambah 5, 7. Tambah 6, 13. Simpan 1. Simpan 3. 3 tambah 7, 10. Oke, 10, tulis nolnya, ini coret ya. Yang dicoret ada 3. Oh, ternyata 302 ya. Jumlah nilainya 302. Untuk mencari rataannya berapa? 302 dibagi 12. Oke. Dibagi 12, ini kalikan 2 sama dengan 24. Lalu ini 6, 62 itu adalah 12 kali 5, 60, sisanya 2. Nah, ini berarti 25, sekian. Kita tidak perlu mencari sampai detail 25, berapa. Sekarang hitunglah banyaknya nilai di bawah rataannya. Rataannya adalah 25. Nilai di bawah 25 berarti di sini ada 6 ya. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6 jawabannya ini. Selanjutnya untuk nomor 43. Selanjutnya nomor 43, kebaya titik 2 Indonesia. Kebaya berasal dari Indonesia ya. Kata penghubungnya adalah berasal dari ya. Maka di sini yang tepat Cheongsam dari Mongolia. Kalau ini sangat tergantung pada pengetahuan kita. Mungkin kita bisa kita lanjutkan untuk soal nomor 44. Nilai ulangan matematika 10 orang siswa adalah sebagai berikut. Untuk soal seperti ini kita bisa langsung menyorot pada pertanyaannya agar ketika kita baca kita bisa fokus pada apa yang harus kita lakukan. Yang ditanyakan adalah median. Oke, median artinya adalah nilai tengah. Untuk mencari median, datanya harus diurutkan terlebih dahulu. Ada 10 orang siswa, kemudian 2 orang mendapatkan nilai 5. Ada 2 orang dapat nilai 5, 4 orang mendapat nilai 7, 3 orang mendapatkan nilai 4,5, dan 1 orang mendapatkan nilai X. Nah, untuk mengurutkan kita harus tahu berapa nilai X ini. Jika rataannya adalah 6, oke, berarti rataannya adalah 6. 6 ini didapatkan dari jumlah semua nilai dibagi 10. Maka kita hitung dulu semua nilainya. 6 kali 10 siswa 60. Total semua nilainya adalah 60. Sedangkan yang di sini sudah ada 5 kali 2 10 ditambah 7 kali 4 28 ditambah 3 kali 4,5 13,5 ya, kemudian ditambah X sama dengan 60. Ini 38 tambah 13,5 51,5 ditambah X sama dengan 60 ya. X sama dengan 60 dikurangi 51,5. X sama dengan 8,5. Karena X 8,5 maka medianya ya, kita urutkan dulu. Paling rendah adalah 4,5. 4,5 nya ada 3. 1, 2, 3. Kemudian kedua adalah angka 5. 5 nya ada 2. Oke. Selanjutnya 7 nya ada 4. Yang terakhir adalah 8,5. Di sini yang menjadi median adalah urutan ke 5 dan 6. Tengah-tengah antara 5 dan 7 adalah 6, maka jawabannya adalah 6. Lanjutkan untuk soal nomor 45. Pada suatu ketika ada kasus pencurian di Toserba.
ada 5 orang yang diduga melakukan pencurian. Dari hasil penyelidikan diperoleh data sebagai berikut. Kita langsung saja fokus pada kalimat tanyanya. Manakah yang berbohong jika B berbohong? Untuk soal seperti ini kita langsung fokuskan pada B-nya karena B di sini adalah kuncinya. Nah, saya buat gambar biar mudah. Di sini B itu bohong, C itu jujur. Ini. Di sini B berbohong. Kita langsung lihat yang berkaitan dengan B. Kalau B jujur, maka C jujur. Berarti jika B berbohong, maka C juga berbohong. Di sini jelas C itu bohong. Nah, di sini manakah yang bohong? Berarti jawabannya harus ada C-nya. Kalau enggak ini, ya ini. Nah, selanjutnya yang ada B-nya lagi, ini. Jika D berbohong, maka B jujur. Berarti jika B berbohong, D jujur. Nah, D ini jujur. Oke ya. D-nya jujur, berarti jawabannya tidak ada D-nya. Ya, kalau gitu jawabannya adalah ini. Ya, jawabannya ini A dan C. Kita tidak perlu membuktikan semuanya, cukup dengan dua pembuktian ini, ya kita sudah bisa mendapatkan jawabannya. Jika tes CPNS nanti gunakan teknik eliminasi seperti ini, maka kita bisa mengerjakan dengan mudah. Selanjutnya nomor 46. Ini ada deret. Ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 46. Ini adalah soal deret. Pasti nanti teman-teman ketika tes CPNS mendapatkan soal deret sekitar 4 atau 3 nomor. Nah, ini ketika mendapati soal deret, teman-teman harus yakin bahwa bisa menemukan. Ya, jadi kita ngeyel dengan diri kita sendiri. Kita coba pola-polanya itu dengan berbagai cara. Ya, bisa misalnya pertama kita tambah. Kalau nggak ketemu tambah, coba dengan cari kurang. Kalau nggak kurang mungkin kali. Kalau nggak kali mungkin bagi. Kalau tidak bagi mungkin akar kuadrat. Kalau tidak mungkin pangkat. Ya. Jadi kita coba semua kemungkinan, atau mungkin lompatnya tidak lompat 2 tapi lompat 3, begitu ya. Jadi kita tanamkan dalam pikiran kita bahwa pasti ada jawabannya. Nah, kemudian untuk soal deret saya biasanya tidak langsung oret-oretan, tetapi saya pikirkan dulu ya, dicoret dengan diri sendiri. Misalnya begini, 3, 6, ini plus 3, ini plus 3, tapi ini kok ini plus 3, ini plus 15. Nah, mungkin bukan lompat 1, coba lompat 2, 3, 6, 27. Oh, ternyata ini berpola ini ya. Dikalikan 3, kalikan 3, 9, kalikan 3, 27. Maka ini kalikan 3. Kalikan 3 harus 81. Jawabannya ini. Kemudian pola kedua kali 2 maka 48. Ya, ini gampang ya. Jadi untuk soal deret teman-teman harus mencoba dengan berbagai cara. Selanjutnya kita bahas soal nomor 46. Soal yang panjang seperti ini kita lihat dulu apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan setelah 10 hari berapa banyak jumlah vaksin yang telah diproduksi. Oke. Sebuah rumah sakit biasa memproduksi jumlah vaksin sebanyak 20 buah setiap harinya. Namun, karena tingginya permintaan terhadap vaksin COVID-19, maka pihak rumah sakit memutuskan untuk menambah jumlah produksi vaksinnya menjadi 5 lebih banyak jumlahnya dari vaksin di hari sebelumnya. Ini berarti kita nanti mencari jumlah N ya, SN. Ya, SN, teman-teman masih ingat rumusnya? SN sama dengan N per 2, kemudian A plus UN. Kan? N itu adalah banyaknya
produksi, ya maksudnya berapa kali produksi. Di sini ada 10 hari, ya setelah 10 hari berarti N-nya adalah 10. 10 dibagi 2, kemudian A-nya hari pertamanya itu adalah 20. Oke, ditambah UN. UN itu adalah jumlah yang diproduksi di hari terakhirnya. Oke, kita cari dulu UN, ya. UN sama dengan A plus N-1 kali beda. A itu adalah produksi pertama, 20, ditambah yang ditanyakan itu adalah N-nya tadi 10, maka 10 kurangi 1, 9, kali bedanya itu adalah 5. Ya, 20 tambah 45 sama dengan 65. Maka UN-nya adalah 65. Ya, 5, 10 bagi 25, kemudian dikalikan 85. Ya, hasilnya adalah 5425. Ya, jawabannya A. Jawabannya ini. Kemudian kita ketemu lagi soal deret. Di sini ada angka, coba kita pikirkan, coba kita bicara dengan diri kita sendiri. Ini bagi 2, ini bagi 3, ini plus 5, bagi 2, bagi 2. Oke, kalau ini dibagi 2, 18 bagi 2, 9, 9 bagi 3 ya, plus 5. Tapi ini bagi 2, bagi 2. Oke, berarti ini ada pola yang sama, dibagi 2. Oke, ini juga bagi 2. Tapi di sini berbeda, 9 ke 3 itu kan bagi 3, 4 ke 2 itu bagi 2. Atau mungkin bukan dibagi, di akar ya, akar dari 93, akar dari 4 itu 2. Oke, ya ini berarti di akar ya, polanya ini. Kemudian 3 ke 8 itu adalah plus 5. Oke, maka 8 ke 4 bagi 2, akar 2 plus 5. Oke, plus 5 berarti adalah 7. 7 kemudian bagi 2. Ya, 7 bagi 2, 3,5. Maka jawabannya adalah ini. Ya, jadi ini polanya adalah bagi 2, di akar plus 5. Bagi 2, akar plus 5. Gitu. Kita lanjutkan soal nomor 48 tentang deret kembali. Di sini deretnya adalah deret huruf. Di sini GHI, lalu MN, CKL, MN. Nah, CKL, maka di sini juga MN lagi ya. MN ya. Untuk soal deret huruf, saya sarankan teman-teman juga menghafalkan urutan keberapa huruf tersebut. Misalnya J itu urutan 10, kemudian MN, M itu 14, N itu 15, begitu. Nanti kalau polanya sulit ditebak, ubah dulu hurufnya menjadi bentuk angka, nanti akan lebih mudah. Teman-teman, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 49. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik jika paling sedikit ada 3 orang. Ada 5 orang yang datang melamar. Saya langsung lihat kalimat tanyanya. Hari yang paling banyak pelamar bisa bekerja. Saya buat simbol Senin sampai dengan Sabtu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tabel ini akan memudahkan kita untuk memahami teks. Oke. Amir dapat bekerja hari Senin, Rabu, dan
Jumat. Ini Amir, dia hanya bisa Senin, Rabu, Jumat. Kemudian Barjo, oh ya, lalu ini silang dulu ya. Barjo tidak dapat masuk pada hari Rabu. Barjo berarti Senin, Selasa, Rabu bisa, Rabu tidak bisa, Kamis, Jumat, Sabtu. Lalu C hanya bisa masuk pada Selasa dan Rabu. Selasa, Rabu. Lain hari dia tidak bisa. Kemudian D, pamit setiap hari Jumat. D, setiap hari Jumat dia pamit, berarti dia tidak bisa Jumat. Tetapi hari selain D, dia bisa. Lalu E, tidak mungkin bekerja pada hari Senin dan Kamis. Oke, E, ya, tidak mungkin bekerja, berarti dia tidak bisa bekerja pada hari Senin dan juga Kamis. Oke, lain hari dia bisa. 1, 2, 3, 4. Hari apa yang paling banyak pelamar bekerja? Senin itu ada 3 orang, Selasa ada 4, Rabu ada 4, Kamis 2, Jumat 3, Sabtu 3. Maka jawabannya adalah Selasa dan Rabu. Ya, ini jawabannya. Jadi, teman-teman, nanti saat tes CPNS, supaya memudahkan kita dalam berpikir, jika ureanya bisa digambar, maka gambarlah semudah mungkin teman-teman bisa memahami. Nomor 50, Peggy RST adalah 5 orang diplomat. P hanya dapat bicara dalam bahasa Inggris dan Jerman. Baik, kita siapkan dulu tabel seperti pada soal nomor 49. Ada 5 orang diplomat tadi, P, Q, R, S, T. Ya, kemudian nanti kita membutuhkan garis. Ya. Nah, di sini bahasa P hanya bisa bicara dalam bahasa Inggris dan Jerman. I, kemudian ini C. P ini Inggris bisa, Jerman bisa. Q hanya bisa bicara dalam bahasa Perancis, Jepang, dan Cina. Ya. Q itu Perancis, Jepang, ya, JP, dan Cina. C. Perancis, Jepang, Cina. Kemudian R hanya dapat bicara dalam bahasa Jerman. Nah, ini hanya bisa Jerman. Kemudian S hanya bisa bicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. Inggris, Jepang, dan Cina. T hanya dapat berbicara dalam bahasa Perancis. T dalam bahasa Perancis dan Jerman. Satu-satunya pasangan diplomat yang harus menggunakan penerjemah dalam berkomunikasi. Ya, kita cocokkan satu-satu. Yang pertama P dan R. Ya. P dan R mereka punya kesamaan, ya, bahasa Jerman. P dan T punya kesamaan juga bahasa Jerman. Q dan S punya kesamaan bahasa Cina. Lalu R dan T punya kesamaan bahasa Jerman. Lalu Q dan R, nah Q dan R ini tidak ada kesamaan.
maka jawabannya adalah yang Q dan R. Ya, jadi nanti teman-teman gunakan tabel seperti ini. Terima kasih. Kita akan lanjutkan pada pembahasan TIU bagian ketiga.